Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juheria, mahasiswi dari Universitas Tia Budi Rangkas Bitung, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 1 kelas 1A. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Sejarah kali ini akan mengulas sejarah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 Masehi dan 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa yang meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha pada sekitar abad ke-14. Kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama yang berada di Kalapa dan Banten. Kerajaan Sunda runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579 Masehi. Dan kedua, pelabuhan utama Kerajaan Sunda juga telah dikuasai oleh Kerajaan Demak pada tahun 1527 Masehi. Pelabuhan Kelapa ditaklukkan oleh Fatahillah dan Banten ditaklukkan oleh Maulana Hasanuddin. Meskipun nama Sunda disebutkan dalam prasasti, naskah-naskah kuno, dan catatan sejarah dari luar negeri, beberapa sejarawan menyatakan bahwa belum begitu banyak prasasti yang ditemukan di Jawa Barat yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan tersebut. Walau dalam berbagai sumber secara tegas Sunda merajuk pada nama kawasan diduga sebelum keruntuhannya pada tahun 1579 Masehi. Kerajaan Sunda telah mengalami beberapa kali perpindahan pusat pemerintahannya, dimulai dari Galuh dan berakhir di Pakuan Pajajaran. Beberapa temuan arkeolog peninggalan Kerajaan Sunda di wilayah Jawa Barat ditemukan beberapa candi, yaitu Percandian Batu Jaya yang berada di Karawang pada abad ke-2 sampai ke-12. Candi yang bercorak Buddha serta persendian Hindu yaitu Candi Bojong yang berada di Kabupaten Bandung yang berasal dari abad ke-7 sejaman dengan Percandian Dieng dan Candi Cangkuang di Leles Garut yang bercorak Hindu Siwa dan diduga berasal dari abad ke-8 Masehi. Siapa yang membangun candi-candi tersebut? Dan ini masih merupakan suatu misteri. Namun umumnya disepakati bahwa candi-candi tersebut dikaitkan dengan kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh. Di Museum Nasional Indonesia yang berada di Jakarta terdapat sejumlah arca yang disebut arca Caringin. Arca tersebut dilaporkan ditemukan di Cipanas dekat kawah Gunung Pulosari dan terdiri dari 1 dasar patung dan 5 arca berupa Siwa, Mahadewa, Durga, Batara, Guru Indonesia, dan Brahma. Coraknya mirip corak dengan patung di Jawa Tengah. Dari awal abad ke-10 di situs Purbakala Banten Girang yang terletak kira-kira 10 km di sebelah selatan Pelabuhan Banten terdapat reruntuhan dari suatu istana yang diperkirakan didirikan pada abad ke-10. Banyak unsur yang ditemukan dalam reruntuhan tersebut yang menunjukkan pengaruh dari Jawa Tengah. Situs-situs arkeolog lain yang berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Sunda masih dapat ditelusuri, terutama pada kawasan muara Sungai Ciliwung yang termasuk situs Sanghyang di daerah Pulau Gadung. Hal ini mengingat jalur sungai merupakan salah satu alat transportasi utama pada masa itu. Selain dari beberapa prasasti dan berita dari luar, beberapa karya sastra dan karya bentuk lainnya dari naskah kuno yang menceritakan tentang Kerajaan Sunda. Antara lain, naskah cerita Parahyangan, naskah Pararaton, naskah Pujanggamani, naskah Didaptik, dan naskah sejarah
sejarah Banten berdirinya Kerajaan Sunda berdasarkan Prasasti Kebon Kopi II yang berbahasa Melayu kuno pada tahun 932 Masehi. Menyebutkan seorang raja Sunda menduduki kembali tahtanya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Raja Sunda telah ada sebelumnya. Sementara dari sumber Tiongkok pada buku Juvanji yang ditulis pada tahun 1178 Masehi oleh Zhao Rugua menyebutkan terdapat suatu kawasan Sanofosi yang bernama Sehinto. Kemudian merujuk kepada Kerajaan Sunda menurut naskah Wongsakerta yang oleh sebagian orang naskah ini diragukan keasliannya serta diragukan sebagai sumber sejarah, menyebutkan bahwa Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Provinsi Jawa Tengah. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan dari Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir adalah Sri Maharaja Linggawarman Atma Hariwangsa. Peninggalan Tirtabumi yang hanya memerintah selama 3 tahun pada tahun 666 Masehi sampai dengan 669 Masehi yang menikah dengan Dewi Ganggangsari dan Indra Prahasta. Dia memiliki 2 anak yang keduanya adalah perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Sedangkan yang kedua, Soba Kencana, menikah dengan Dapunta Hyang Sri Jayansa yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh Retikan Dayun memberontak dan melepaskan diri dari Tarumanegara serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanegara dan selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda di hulu Sungai Cipakancilan, di mana di daerah tersebut adalah Sungai Ciliwung dan Sungai Cisandane. Oke teman-teman, terima kasih.